I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinisha Putri dengan NIM 2201020036. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu ROM untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Wan Hendra Manihuru. Oke, kita langsung saja ke videonya. Adapun pengertian ROM, fungsi, jenis, karakteristik, dan cara kerja. Yang pertama itu, apa itu ROM? Apa sih itu ROM? ROM atau Read Only Memory adalah suatu perangkat keras internal komputer berupa CMS atau Chips Memory Semiconductor yang datanya hanya bisa dibaca tanpa bisa diubah-ubah. Sebuah chip memori inilah yang berguna untuk menyimpan berbagai informasi atau instruksi firmware. Data-data dalam ROM berisi dari sekumpulan informasi kode untuk menjalankan komponen-komponen komputer dengan baik. ROM juga mempunyai sifat permanen, yang artinya data maupun program yang tersimpan dalam ROM tidak akan hilang dan berubah meskipun daya listrik dimatikan. Data ROM telah tertanam pada chipnya secara non-volatil. Datanya selalu bertahan dan tidak dapat dihapus. Oke, next, kita masuk ke fungsi ROM pada komputer. Mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar di atas itu ada gambar ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM ini memiliki fungsi penting untuk perangkat komputer. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama, ia memegang sistem instruksi kontrol dan semua program komputer, semua instruksi kontrol yang diperlukan pengoperasian sistem komputer dan komponen hardware-nya seperti keyboard, mouse, printer, dan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua, penjelasannya itu ROM berisi BIOS atau Basic Input atau Output System atau sebagai bootloader ketika user menyalakan PC atau laptop, maka program bootloader ini dimuat ke dalam RAM untuk mengontrol semua aktivitas komputer. Selanjutnya penjelasan yang ketiga itu fungsi ROM menyimpan firmware komputer. ROM akan menyimpan firmware berupa software atau perangkat lunak yang biasanya berhubungan dengan peranti komputer seperti ROM BIOS atau Basic Input Output System. Oke, next. Oke, kita masuk ke jenis-jenis ROM. Adapun jenis-jenis ROM, yang pertama itu ada MROM atau Masked Read Only Memory. Adalah jenis ROM tertua yang sudah usang dan tidak digunakan saat ini. Jenis ini tidak dimodifikasi, diprogram ulang maupun dihapus karena program dan instruksi disimpan pada saat diproduksi oleh pabrik. Selanjutnya, jenis ROM yang kedua itu ada PROM.
atau Programmable ROM adalah tipe ROM yang diproduksi sebagai memori kosong untuk diisi data seperti CD-ROM, yang mana data dapat ditulis atau diisi setelah manufaktur. Kemudian ada EPROM atau Erasable Programmable ROM, adalah chip ROM yang dapat dihapus secara mengekspos chip ke sinar ultraviolet dalam intensitas tinggi sekitar 20 menit. Setelah melakukan ekspos, maka EPROM dapat diprogram ulang. Selanjutnya ke EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM, adalah tipe ROM yang dapat dihapus secara elektrik menggunakan emisi elektron lapangan, Fowler-Nordheim tunneling. Proses ini lebih mudah dari EPROM. Jenis ROM ini juga dapat diprogram ulang sekitar 10.000 kali. Oke, next. Selanjutnya ada Flash ROM. Adalah versi ROM lanjutan dari EEROM. EEPROM. Jenis ini dapat menyimpan informasi dalam array cell memory berupa transistor floating gate. Anda dapat menghapus atau menulis blok data sekitar 512 bit pada waktu tertentu. Memori ROM lebih cepat dari EEPROM yang hanya dapat menulis dan menghapus 1 bit data. Kebanyakan ini digunakan untuk menyimpan dan transfer data antara perangkat digital dan komputer, seperti halnya USB flash drive, pemutaran MP3, modem solid state drive atau SSD, dan lainnya. Kemudian masuk ke cara kerja ROM. Seperti yang dijelaskan di fungsi dan pengertian ROM. ROM adalah perangkat memori, tempat untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak seperti sistem operasi. Berkat ROM, ketika komputer atau HP dinyalakan, bisa langsung mengeksekusi data firmware atau sistem operasi. Karena kelebihan ROM, bisa menyimpan data tanpa listrik. Anda tidak perlu berulang kali menginstal firmware ketika menyalakan komputer atau HP. Oke, terakhir adapun contoh ROM. Contoh ROM yang digunakan saat ini yaitu CDR, DVD-R, Stock ROM, Custom ROM, dan Manufacture. 5 contoh ROM ini yang digunakan saat ini. Oke, next. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai apa itu ROM. Jika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.